Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, dosen pengampu Ibu Praditya Septiani Putri, MPC, Psikolog. Perkenalkan, nama saya Munjin Mauludin Mubarok dari Fakultas Psikologi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia. Di sini saya akan memaparkan hasil dari analisis film Hope untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah perkembangan. Film ini berisi tentang pelecehan seksual yang menimpa anak yang berusia 8 tahun yang bernama Sohun. Nah, Sohun ini anak yang ingin diperhatikan oleh kedua orang tuanya. Namun, ayah dan ibunya itu yang sibuk bekerja, jadi itu merasa sedih gitu. Nah, awal mula kejadian pelecehan seksualnya itu di mana ketika ia akan pergi ke sekolah dengan keadaan hujan, ia memakai payung dan bertemu seorang pria di saat perjalanannya. Si pria ini meminta untuk memayunginya. Namun, padahal si Sohun itu sudah terlihat gitu sekolahnya itu. Sohun itu agak bingung, tapi di situ akhirnya terjadi gitu pelecehan seksual yang mengakibatkan dirinya itu koma atau setengah sadar dan akhirnya masuk ke rumah sakit. Di sini saya menggunakan teori perkembangan fisik, perkembangan kognitif, perkembangan motorik, perkembangan psikososial. Nah, yang pertama di sini itu ada perkembangan fisik. Nah, dapat kita lihat gitu perkembangan fisik pada anak usia yang 8 tahun untuk perempuan itu biasanya itu lebih cenderung terlihat gitu dalam bentuk fisiknya itu daripada laki-laki. Nah, seperti tinggi badannya itu bisa mencapai 130,5. Nah, sedangkan si berat badannya itu sampai 28,1 kilo. Lalu ada perkembangan motorik. Nah, di sini ada perkembangan motorik kasar dan perkembangan motorik halusnya. Nah, seperti perkembangan motorik kasar, di mana gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot besar. Contohnya itu kayak kemampuan menendang, berlari, naik turun tangga. Nah, seperti Sohun ketika ia sudah bisa melakukan turun tangga, lalu ia sudah bisa berlari-lari, apalagi pada waktu saat dia sudah sembuh, dia berlari-lari. Nah, motorik halusnya itu gerakan yang menggunakan otot-otot halus seperti untuk belajar dan berlatih, kayak misalnya itu kayak kemampuan memindahkan benda dari tangan atau mencoret-coret seperti pada Sohun gitu. Waktu ia sedang di rumah sakit, pasti ia selalu ada untuk mencatat, untuk menulis apa yang sedang ia rasakan atau sedang ia pikirkan. Dan waktu di persidangan juga pada saat ia di luar sidangnya, ia membawa alat tulis gitu dan mencoret-coretnya. Seperti itu. Lalu yang ketiga itu ada perkembangan kognitif. Nah, di sini saya menganalisis perkembangan kognitifnya itu berpikir spasial, ambil kesimpulan secara lengkap, penalaran induktif dan deduktif. Nah, yang pertama itu berpikir spasial. Nah, kita tahu gitu, pada Sohun kita bisa melihat apa yang telah terjadi menimpa adanya pemikiran seperti dia itu tahu gitu ada sebab dan akibatnya. Nah, sebabnya itu ketika apabila ia berlama-lama di rumah sakit, maka akibatnya itu yang terjadi dia itu memikirkan atau cerita kepada psikiaternya. Dia sedih apabila dia berlama-lama di rumah sakit akibatnya orang tuanya itu tidak bisa bekerja karena harus selalu menjaga si Sohun ini, seperti itu. Lalu ada ambil kesimpulan secara lengkap. Nah, di sini Sohun dapat membuat kesimpulan secara baik pada saat ia bercerita kepada psikiaternya, walau itu menunjukkan
kepahitan gitu untuk diingat kembali oleh si Soun ini. Awal memang ada unsur disuruh atau dipancing dulu, tapi dia bisa memberikan kesimpulan secara lengkap pada saat juga kepada bapaknya. Lalu ada penararan, deduktif, dan deduktif. Nah, pada masa pertengahan anak-anak akan Suwon dapat gitu pada perkembangan pertengahan anak-anak itu dapat memecahkan masalah seperti apa ia harus bertindak dalam menghadapinya. Nah, ia tahu gitu mana permasalahan untuk umum atau permasalahan untuk diri sendirinya. Dia tahu gitu dan bagaimana cara memecahkan masalahnya itu. Lalu yang keempat itu ada perkembangan psikososial. Nah, dari analisis psikososial, di sini ada perkembangan konsep diri, perkembangan emosi, anak dan keluarga, dan kesehatan mental. Yang pertama, perkembangan konsep diri. Kita bisa melihat gitu di perkembangan konsep diri pada masa pertengahan anak-anak itu, anak-anak akan lebih menjadi realistis gitu, seperti apa yang dialami oleh Siwon yang memiliki pemikiran realistis setelah apa yang terjadi atau menimpanya pada dirinya. Ada kayak pemikiran takut dengan laki-laki yang berada di sekitarnya. Jadi tahu gitu, padahal emang benar gitu apabila dia karena dia sudah pernah mengalami pelecehan seksual, maka emang realistis aja dari pemikirannya, emang benar dia itu emang takut gitu, emang pasti yang akan dialaminya itu seperti akan terjadi lagi gitu, sehingga ia memunculkan pemikiran itu. Tapi ada juga pemikiran ketika apabila ia kembali ke sekolah, maka dia itu memikirkan temannya takut dibully atau tidak menerimanya, seperti itu. Lalu ada perkembangan emosi. Nah, di dalam perkembangan emosi, kita dapat melihat gitu Soun ini awalnya ya takut gitu kembali kepada sekolahnya karena memiliki emosional yang negatif karena apa yang telah menimpanya, dan dia itu malu, tetapi ia bisa mengatasinya, dan juga karena ada dorongan orang tuanya seperti ketika emosinya itu ketika dia melihat pada waktu perjalanan pulang ke rumahnya dari rumah sakit, ia melihat gitu tempat itu yang emang terakhir atau dia melihatnya saat bertemu sama si pria itu. Jadi ya marah gitu. Seperti itu. Lalu Suwon juga dapat, tetapi Suwon dapat mengontrol emosinya atau mengolahnya agar tidak merugikan orang lain. Seperti dia pada saat kembali ke sekolahnya, dia melihat tempat itu, dia dapat mengelola emosinya dengan baik gitu. Atau walau emang dia merasakan gitu trauma dengan kejadian apa yang dia dialaminya gitu. Dia meningkatkan pemahaman bahwa dalam sebuah situasi kita dapat mengalami lebih dari satu emosi. Nah, di sini ada anak dan keluarga. Ikatannya ini ketika Soun sebelum terjadi pelecehan seksual terhadap Soun merasa dia itu sedih karena orang tuanya itu sibuk dalam bekerja. Namun setelah dia mengalami insiden, ia merasa keberadaan orang tuanya itu dengan baik, sehingga ada dorongannya juga ingin sembuh dengan cepat, dan dia itu merasa senang gitu, happy gitu. Jadi dia itu ada dorongan untuk ingin kembali ke sedia kala. Nah, yang terakhir itu ada kesehatan mental. Nah, di sini akibat yang terjadi pada Suwon, ia merasakan gitu gangguan emosi atau depresi di mana adanya kecemasan yang berlebihan, dan merasa dia itu tidak nyaman apabila berada di lingkungan sekitarnya karena
pelecehan seksual itu. Namun, ia mendapatkan psikoterapi individual bersama psikiater sehingga ia dapat membaik. Walau pelecehan seksual ini ia ingat, tetapi ia dapat mengalihkan emosinya atau mengolah emosinya dengan baik. Seperti itu. Mungkin sekian analisis yang film Hope untuk memenuhi tugas akhir semester. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.